Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Alhamdulillah ada orang baik. Habis bensin motor saya, didorong sama dia dari dalam gang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-33, az-zuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, bahwasanya hadis yang ke-31 ini berkaitan dengan salah satu daripada sifat atau amalan yang harus dimiliki oleh hati kita, yaitu zuhud. Zuhud itu adalah sifat. Zuhud itu adalah amalan hati. Zuhud bukan penampilan. Zuhud itu bukan pakaian, tetapi zuhud itu adalah amalan hati. Sama halnya dengan tawadhu, sama halnya dengan syukur, sama halnya dengan ridha, sama halnya dengan qanaah, sama halnya dengan khauf, sama halnya dengan yang namanya taslim dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ibadah hati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghayati min al-i'rad anha ma'a tamakkunihi min at-tawassu' fiha. Siapa contoh orang yang paling zuhud di dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan, panutan dari semua kebaikan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam kebaikan yang ditampakkan oleh Allah itu panutannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan itu melalui Nabi supaya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud di dunia. Padahal Nabi berpeluang untuk mendapatkan dunia. Ya, bukan Nabi SAW tidak menginginkan dunia. Ya, tetapi Nabi ngambil seperlunya dan kemudian sisanya Nabi berpaling. Ruya annahu kana yalbas al-marqa' was-suf. Nabi itu memiliki pakaian tidak lebih daripada 2 lembar pakaian. Yang pertama terbuat daripada suf. Suf itu adalah seperti apa yang terbuat dari bulu domba, wool, yang dikenakan oleh Nabi SAW di musim dingin. Yang satunya lagi Nabi SAW memiliki dari benang biasa yang Nabi gunakan ketika musim panas. Itu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Wa ya'kul khasyanat ta'am.
Nabi itu suka memakan makanan, kalau istilah kita itu bagian yang paling bawah, kerak nasi. Tapi ini bagian roti. Itu makanan yang oleh Nabi SAW paling senang makan. Wa yajlis 'alal ardi bila ha'il. Dan Nabi SAW duduk di atas tanah tanpa alas. Wa ya'kul 'alaiha, dan kemudian Nabi makan di atas tanah atau di atas lantai. Wa yaqulu innama ana akulu kama ya'kulul 'abdu wa ajlis kama yajlisul 'abdu. Sesungguhnya kata Nabi, saya ini makan sebagaimana makannya para hamba sahaya, dan saya ini duduk sebagaimana duduknya para hamba sahaya. Wa yaqul 'alaiha wa kana yamru 'alaihi syahrani wa la yuqadu fi buyutihi misbah wala nar. Inilah baginda Nabi SAW. Sehingga dikatakan bahwasanya pernah Nabi SAW melewati 2 bulan lamanya, sementara di rumahnya itu tidak ada yang namanya aktivitas masak-memasak. Itu berlangsung selama 2 bulan. Wa innama kana ta'amuhum at-tamru wal ma'. Sedangkan pada saat itu selama 2 bulan Nabi hanya mengkonsumsi sebatas air putih dan kurma. Berarti memang tidak ada aktivitas masak-memasak, karena yang tersedia air putih dan kurma. Kurma apa yang mau dimasak? Beda dengan zaman sekarang, kurma bisa dijus. Ya, ada lagi kreasi para chef, kurma itu bisa dijadikan kue. Salah satu daripada bahan untuk membuat kue. Tapi kalau di zaman dahulu, ya kurma ya begitu. Ya, tidak lebih dari sekedar seperti memakan buah dan air putih. Wa kana lahu wa in kana ta'amuhum at-tamru wal ma' wa kana lahu jiran lahum ghanamun fayursiluna lahu min labniha. Nabi itu punya tetangga. Ya. Nabi itu punya tetangga. Wa kana lahu jiran lahum ghanamun. Dan mereka itu punya kambing yang memiliki susu. Kambing apa namanya? Kalau di sini kambing etawa. Ya. Fayursiluna lahu min labaniha. Maka kemudian Nabi SAW mendapatkan susu dari tetangganya. Diberikan susu oleh tetangga. Wa kana yabitul layal mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha. Ya, sesungguhnya Nabi SAW pernah melalui beberapa malam sementara di rumahnya tidak ada persediaan makan malam. Inilah baginda Nabi kita Muhammad SAW yang jauh daripada yang namanya hidup berlebihan. Lantas apakah kita ini harus meniru Nabi? Istilahnya harus hidup dalam keadaan seperti ini? Tidak. Ya. Akan tetapi Nabi memilih kehidupan semacam ini supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwasanya apa? Nabi SAW memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Kalau misalkan kita ini sekarang susah, maka gambaran kita tuh Nabi. Apa yang kita keluhkan sekarang ini? Rumah saya cuma makan lauk Indomie, Pak Ustaz. Nabi air sama kurma. Ente masih mending Indomie. Maka berarti di sini kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, rumah saya cuma ada nasi sama pedak gembong, terus sambal. Ya bersyukur. Itu masih makanan berat. Kalau Nabi ini kurma sama air putih. Istilah kita ni tidak berat, tidak ringan. Cuman lewat saja, betul tak? Atau ada istilah kita ni cuma nambah kotoran gigi. Kalau bahasanya seperti itu. Tapi kita mesti bersyukur. Ya, apapun sekarang yang kita miliki ini kita mesti bersyukur. Kenapa? Karena pasti keadaan kita lebih baik daripada keadaan Nabi. Tapi ingat, tidak menunjukkan rasa syukur kita lebih banyak daripada rasa syukur Nabi SAW. Sehingga ini yang menjadikan para sahabat itu prihatin. Diceritakan bahwasanya wadakhala alaihi Umar. Suatu kali Sayyidina Umar itu masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Ini masuknya Sayyidina Umar menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah menantu Sayyidina
Sayyidina Umar. Karena Nabi menikahi anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Wa huwa muttaji'un ala hasirin kat atharat fi jambihi asy-syarif. Ketika Sayyidina Umar masuk, didapati Nabi itu tengah berbaring. Ya. Maka kemudian muttaki ala wisadati min jildin hushuha laif wa laysa alaihi illa Umar. Ya. Maka wa laysa alaihi illa izar fabaka Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar dapati punggung sebelah kiri Nabi SAW itu berbekas. Bekas apa? Bekas alas yang dipakai oleh Nabi SAW menunjukkan bahwasanya bukan alas yang empuk sehingga berbekas. Kalau sesuatu yang empuk itu tidak akan berbekas. Ya. Sesuatu yang empuk tidak akan berbekas, tapi sesuatu yang tidak empuk pasti berbekas. Coba kita baring di sini, pipi kita setengah jam nyentuh karpet ini, berbekas tak? Berbekas. Menunjukkan kalau karpet ini tidak empuk, tapi bukan saya minta ganti ya. Tidak. Ya, hanya segi kualitas. Itu yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Dilihat oleh Sayyidina Umar. Punggung Nabi berbekas. Ya. Kemudian Nabi memakai apa? Muttaki ala wisadati min jildin. Nabi memakai bantal yang terbuat dari kulit salah satu hewan. Ya, bayangkan kulit itu dijadikan bantal. Bantal Nabi SAW bukan terbuat daripada busa, bukan terbuat daripada kapuk dan yang sebagainya. Yang mana kedua bahan itu adalah merupakan bahan bantal. Tapi Nabi seakan-akan ya menggunakan bantal seadanya. Maka kemudian Sayyidina Umar menangis. Nangis Sayyidina Umar. Maka kemudian apa yang dikatakan? Faqala lahu Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah melihat Sayyidina Umar itu menangis. Rasulullah berkata, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Siapa buat kopi ini? Baunya sampai di sini. Insyaallah. Ya, baunya cuma sampai. Barangnya tak ada. Kita cuma dikasih air putih. Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka kemudian Sayyidina Umar berkata, "Dzakartu Kisra wa Qaisar aduwallah." Saya teringat Raja Kisra, namanya Kaisar. Ya, Raja Romawi namanya Herakles. Raja Habasyah namanya Najasyi. Saya teringat raja-raja tersebut, kata Sayyidina Umar. Wa fil khizzi wal qizzi wal hariri wad dibat. Umumnya kehidupan para raja, mereka diselimuti dengan sutra. Mereka memakai bantal yang empuk. Mereka memakai pakaian kebesaran dan kebanggaan. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau wahai Nabi. Ya, wa khairati min khuluqi ala hada, sedangkan engkau wahai Nabi adalah raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Maksudnya Nabi ini bagi Sayyidina Umar, bagi kita adalah lebih mulia daripada raja-raja yang ada di zaman sekarang. Karena memang Nabi kita Muhammad adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan engkau orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia. Bagi kami adalah raja daripada raja-raja yang lain. Di atas raja-raja yang ada. Apa raja yang ada zaman sekarang? Di zaman tersebut, Raja Herakles, Raja Persia, kemudian Raja Romawi, Raja Najasyi. Semua raja itu adalah, ya, mereka tidak bisa mengalahkan derajatmu wahai Rasulullah SAW. Tapi bayangkan engkau berada dalam keadaan seperti ini. Maka kemudian Nabi SAW berkata, "Afi syakin anta ya Bani Al-Khattab?" Apakah di dalam dirimu itu ada keraguan wahai Ibnu Khattab? Amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Kata Rasulullah, apakah engkau tidak rela bagian dunia adalah memang diperuntukkan untuk mereka, sedangkan bagian akhirat adalah diperuntukkan untuk kita. Artinya di sini Rasulullah memberikan penegasan kepada Sayyidina Umar bahwasanya memang dunia ini adalah bagian mereka, diperuntukkan oleh Allah untuk mereka. Jadi kita jangan heran
melihat seorang pemimpin, seorang raja, kepala daerah, ya, yang mereka manakala hidup dengan bergelimangan harta dan kemewahan, memang Allah ciptakan dunia untuk mereka. Kalau kita melihat di zaman sekarang, mohon maaf, orang-orang yang notabene tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, dikaruniakan oleh Allah dunia, rezeki yang begitu banyak, kita jangan heran, karena memang Allah ciptakan dunia itu untuk mereka dan bagian mereka. Kita jangan merasa heran, ya. Sementara apa bagian kita? Bagian kita adalah akhirat. Amma tarda, ya, kata Rasulullah, antakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau tidak rela, wahai Ibnu Khattab, bagian mereka itu dunia, sedangkan bagian kita itu akhirat. Di sini kita dianjurkan untuk rela, ikhlas, bahwasanya bagian kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jatah kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seandaikan ditukar, mereka diberikan akhirat, kita diberikan dunia, apakah kita mau? Tidak mau, karena kita mengetahui wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengetahui bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu jauh lebih utama, tentu antara dunia dengan akhirat itu tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Yang memilih dunia silakan ambil dunianya, yang memilih akhirat silakan akan menikmati akhiratnya. Qala bala, maka kemudian Sayyidina Umar berkatakan, benar wahai Rasulullah. Qala fahuwa kadzalik, ulaika ujjilat lahum qibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Begitulah wahai Umar, sesungguhnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan terlebih dahulu kesenangan di dunia ini, tapi di akhirat tidak. Kita pilih mana? Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian, atau senang-senang dahulu, sakit kemudian? Mau pilih yang mana? Kita pasti memilih sakit-sakit terlebih dahulu, senang-senang kemudian. Makanya dunia ini bukannya tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat bahagia. Dunia ini adalah tempat ujian, tempat diberikan kesusahan, tempat diberikan masalah, tempat yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Inilah dunia. Kalau kita mencari kesenangan, bukan dunia tempatnya. Mencari kesenangan itu di alam akhirat. Makanya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa pernah ditanya, ya, apa kata beliau? Ad-dunya maghrur. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan lika-liku. Tempat yang penuh dengan tipuan. Yang menurut kita itu bahagia, hakikatnya itu tidak bahagia. Yang menurut kita itu senang, pada hakikatnya mereka tidak senang. Ya, ad-dunya maghrur. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan tipuan. Faman kana lahu sa'dun, barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan, fahum lahu ribhun, maka itu bagian daripada laba. Kebetulan saja mereka itu senang. Pada hakikatnya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, khawatiran, ujian dan lain sebagainya. Maka kemudian salah seorang bertanya, wahai imam, apakah seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu yang memang mustahil didapatkan di dunia ini? Maka kemudian beliau berkata, betul, man talaba ar-raha fid dunya razaqallahu ma lam yukhlaq. Barang siapa yang memohon sesuatu kepada Allah yang tak pernah diciptakan di dunia, maka dia akan diberikan sesuatu yang tak diharapkan. Barang siapa yang memohon sesuatu yang tak Allah berikan di dunia, maka dia akan diberikan sesuatu yang tak diharapkan. Kita minta ini, ternyata diberikan yang lain oleh Allah. Apa itu? Kata Sayyidina Imam Muhajir Inallah Ahmad bin Isa, beliau mengatakan ar-rahatu fid dunya, ketenangan di alam dunia. Ketenangan di alam dunia ini tidak diciptakan oleh Allah.
Tidak ada orang tenang di dunia ini. Semakin orang itu kaya, semakin tenang tidak? Tidak. Ya, semakin orang itu berhasil, hidupnya mewah, apakah mereka semakin tenang? Tidak. Di dalam pikiran mereka itu memikirkan berbagai macam pekerjaan. Tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tidak bisa menikmati umur, tidak bisa beribadah. Sebab apa? Mereka disibukkan dengan kehidupan dunia mereka. Nikmat tidak kayak gitu seperti ini? Tidak nikmat. Menurut kita zahirnya nikmat. Rumahnya bagus, mobilnya bermacam-macam, asetnya di mana-mana. Coba tanya, tenang enggak? Kira-kira tenang tidak? Tidak tenang. Begitu pemerintah mau memperlakukan amnesti pajak, mulai gelisah dia. Betul? Jadi kita pernah apa? Kita punya guru, mohon maaf ya, kita punya guru dijamu oleh salah seorang terkaya di Kalbar. Begitu kita masuk rumahnya, Masya Allah, itu gerbang ke rumahnya ada mungkin sepanjang komplek ini. Itu parkir mobil disusun, itu sampai 10. Itu terasnya. Tengah-tengahnya kolam, kayak film-film India, kayak Taj Mahal. Taj Mahal, ini di Kalbar rumahnya. Saya tidak sebutkan, ada orangnya. Orangnya bos minyak. Ya. Itu kita dari gerbang mau ke rumahnya pakai mobil. Saking jauhnya. Kita punya teman karena melihat rumahnya mewah, itu disyuting. Langsung sama security-nya ditegur. Pak, tolong Pak hapus. Kaget teman kita. Kok tumben? Ya kan? Disuruh hapus. Biasanya orang kalau punya rumah bagus senang. Ya enggak? Suka kan? Ada orang yang mengabadikan itu suka. Disuruh hapus. Sudah suruh hapus. Lengkap di dalam rumah tuh. Ruang fitness ada. Bayangkan, dia punya ruang fitness setengah masjid. Setengah masjid Fastabiqul Khairat ini. Karena saya sudah masuk, dilihatkan ini ruang fitness saya katanya. Gila, ruang fitnessnya setengah masjid. Padahal fitness itu dipakai cuman seminggu berapa kali. Akhirnya sudah kita dijamu. Tuan rumah bilang, mohon maaf kepada tamu-tamu, saya tidak mengizinkan untuk mengambil gambar atau video. Kenapa? Bukan untuk menjaga hati, supaya dia tidak dikejar sama petugas pajak. Betul enggak? Bapak Ibu tahu? Ditanya sama guru saya, Ji, berapa habis biaya bangun rumah seperti ini? Enggak enak kalau disebut ini, Beb. Ya sekitar 30 miliar. Tenang enggak kayak gini? Ya. Saya cuma mikir, siapa tukang sapu rumah nih? Teman saya bilang, itu tidak capek, lebih capek cuci piring. Saya bilang, lebih enak cuci piring, saya bilang. Nyapu ini, saya bilang. Gimana nyapunya? Kita nyapu rumah ya udah ngos-ngosan, betul tidak? Rumah kita yang ukurannya 36, 45, 50 itu udah ngos-ngosan. Apalagi rumah semacam ini. Bayangkan, tenang tidak seperti ini? Tenang. Rumah jadi. Justru ketika rumah jadi itu kita tenang, senang kita, betul enggak? Oh, rumah jadi lengkap dengan kolam renangnya, dengan alat fitnessnya, dengan pembantunya, dengan karyawannya, dengan ini dan sebagainya. Ternyata takut dipublish daripada petugas Pak. Enggak tenang dulu. Ya kan? Nah, kemarin saya lihat di berita ada petugas Badan Audit Keuangan. Nah, ketahuan punya aset banyak. Ada berapa mobilnya? Ada 10. Lengkap ini mobilnya. Semua mengatasnamakan orang, bukan mengatasnamakan pribadi. Ini menunjukkan kalau dia memiliki harta sebanyak itu tidak menjadikan pemiliknya itu buktinya apa? Dia perlu memakai nama orang lain. Ya.
Ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi berpesan kepada kita, ambil dunia secukupnya. Secukupnya itu bagaimana sih? Secukupnya itu yang manakala tidak menjadikan kita itu bimbang. Tidak menjadikan kita itu beban. Jangan sampai kita mengambil dunia menurut selera kita, justru karena atas dasar selera ini menjadikan kita itu bimbang, beban, kepikiran dan lain sebagainya. Pada akhirnya akan menjadikan kita itu memiliki penyakit. Rasulullah sudah mencontohkan. Makanya seandainya Rasulullah itu ingin Allah, dunia itu jadi milik Nabi, tapi Nabi mengetahui hakikat dunia itu seperti apa. Kita melihat kehidupan orang-orang non-muslim, mohon maaf, mereka malamnya ke clubbing. Sekalipun mereka pagi kerja, malamnya ke clubbing. Apa tujuan mereka ke clubbing? Supaya mencari ketenangan. Kira-kira mereka tenang enggak? Begitu lagi joget, datang polisi, periksa. Apanya tenang? Diperiksa. Tes urin satu persatu. Ternyata didapati salah seorang dari mereka memakai narkoba. Tenangnya tuh di mana? Pulangnya mabuk. Ya kan? Kalau suami pergi, istri otomatis di rumah. Nunggu suaminya balik mabuk. Ditanya, ngapain? Nunggu suami. Balik kerja, bukan balik mabuk. Apa tenangnya semacam ini? Orang-orang yang tidak beriman, mereka jadikan tempat-tempat seperti itu sebagai pelarian. Ya, pelarian mereka di mana? Di clubbing. Pelarian mereka di mana? Di tempat judi. Pelarian mereka di mana? Di pantai. Pelarian mereka di mana? Di tempat-tempat maksiat. Memang Allah ciptakan itu untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak ingat dengan setelah ada alam dunia ini, ada alam akhir. Tapi itu bukan tempat kita. Yang salah tuh kita. Melihat mereka senang-senang, kita pengen juga. Oh, tempat senangnya di clubbing, ikut kita. Ya, begitu joget-joget datang malaikat Israel, cabut, habis, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu bukan tempat kita. Itu bukan pilihan kita, bukan kehidupan kita. Itu dijadikan kehidupan mereka. Kehidupan kita itu apa? Kehidupan kita itu ibadah. Makanya bekerjanya kita ibadah, mencari nafkahnya kita ibadah, berusahanya kita ibadah, berprofesinya kita ibadah. Kenapa? Karena kita mengetahui setelah alam dunia ini ada alam akhir, ada alam akhir. Maka oleh karena itu sampai dikatakan oleh Nabi, fahuwa kadzalik. Maka oleh karena itu kata Nabi, ulaika ujjilat lahum, mereka diberikan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala bagian mereka daripada kehidupan dunia. Diberikan dahulu bahagiannya, tapi nanti bahagian mereka di akhirat tidak diberikan. Bagian saya mana ya Allah? Saya sudah beribadah, saya sudah bersedekah, saya sudah baca Quran, saya sudah hadir majlis taklim, saya sudah berzikir. Mana bagian kita? Bagian kita bukan di dunia, bagian kita di akhirat. Apa kita mau bagian kita diberikan dunia, sementara nanti di akhirat bagian kita tidak ada? Tidak mau kita. Istilahnya sekarang ini kita ini mana? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wa fi shifa anna Jibril qala lahu inna Allah yaqulu lak atuhibbu an aj'ala laka hadhihi al-jibal dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karangan Imam Qadhi bin Iyad, di situ dikatakan bahwasanya pernah Rasulullah ketika didapati Jibril dalam keadaan yang sangat sulit, tidak ada makanan di dalam rumahnya. Rasulullah hanya dengan air putih dan beberapa biji kurma. Maka Jibril kemudian turun dan berkata kepada Nabi, "Aturidu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban?" Wahai Rasul, apakah engkau ingin gunung ini saya jadikan emas? Ya, gunung jadikan emas. Ya, untuk apa? Untuk Nabi. Bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya bagaimana cintanya Jibril, tidak mau melihat Rasulullah itu susah. Dan ini sudah berapa kali.
Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, dilempar, didorong sampai berdarah, maka Jibril menawarkan apa? Menawarkan gunung. Tapi gunung bukan dijadikan emas, untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Itu cintanya malaikat kepada Nabi. Dilihat keadaan Nabi, apa yang diperlukan oleh Nabi, di situ Jibril menawarkan. Dan ini berlaku kepada semua para Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ketika diketepel oleh Raja Namrud, di saat antara ketepel dengan api di pertengahan itu, Jibril datang menawarkan bantuan. Itulah kemuliaan yang dimiliki para Nabi dan para Rasul. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad. Dilihat oleh Jibril, tidak sanggup Jibril melihat kekasih Allah hanya mengkonsumsi air putih dan kurma. Tidak sanggup Jibril melihat Rasulullah tidur beralaskan tanah. Tidak sanggup Jibril melihat Rasulullah yang hanya memiliki 2 lembar pakaian. Maka Jibril datang dengan menawarkan gunung emas. Kita lihat orang peniraman punya gunung batu jak kayu. Betul tak? Orang peniraman tu punya gunung batu jak kayu, apalagi gunung emas. Ya kan? Apalagi gunung emas. Ditawarkan oleh Jibril. Maka kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'atruku sa'atan. Kemudian Nabi diam sejenak. Maka kemudian Nabi kita Muhammad berkata, "Ya Jibril, mali walid dunya." Kata Nabi kita Muhammad, "Wahai Jibril, mali walid dunya." Apa sih pentingnya dunia itu bagiku? Ad-dunya dara man la daralah. Sesungguhnya dunia itu adalah rumah bagi orang yang tak memiliki rumah. Ya, dunia itu rumah bagi orang yang tak memiliki rumah. Wa malun man la malalah. Dan dunia itu adalah harta bagi orang yang tak memiliki harta. Wa qad yajma'uha man la aqlalah. Sungguh yang mengumpulkan dunia dan harta sebagai perbendaharaan satu-satunya itu adalah orang yang tak memiliki akal. Apa pesan Nabi ini? Pesan Nabi ini, orang yang hanya fokus terhadap dunia dan harta yang menurut mereka sebagai simbol kebahagiaan adalah orang yang tidak berakal. Makanya apabila ada di antara kita yang menganggap hidup tanpa harta akan sengsara, hidup tanpa mengejar dunia akan binasa, berarti orang itu tidak berakal. Kenapa demikian? Karena dunia dan harta ini sifatnya tidak yang abadi itu adalah amal. Hidup kita memang di dunia. Hidup kita sekarang ini bukan di dunia lain, tapi memang di dunia. Namun kehidupan kita di dunia ini bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk mengejar akhirat. Kehidupan di dunia kita di dunia ini bukan untuk dunia saja, tetapi untuk bekal di akhir. Makanya kita ada kewajiban untuk beribadah. Pak Ustaz, macam mana kita tidak perlu dunia sedangkan kita hidup di dunia? Betul. Allah hidupkan kita di dunia bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk berbekal di alam akhirat. Makanya ketika di akhirat kita sudah tidak bisa lagi untuk beribadah. Kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah supaya menjadi bekal di alam akhirat. Ya, jelas tidak? Ya. Maka kemudian faqala lahu Jibril, "Sabbataqallah bil qawli sabit." Semoga Allah, ini sering kali kalimat ini kita dengar ketika apa? Ketika kita menguburkan jenazah. Ketika talqin seringkali kalimat ini dibaca, "Sabbataqallah bil qawli sabit." Semoga Allah menetapkan, memperkuat, mengokohkan untukmu dengan ucapan-ucapan yang kokoh atau yang kuat. Artinya akidah. Sabbataqallah bil qawli sabit, sabbataqallah bil qawli sabit, sabbataqallah bil qawli sabit, yuthabbitul ladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa yang ditetapkan di sini? Apa yang menjadi pondasi di sini? Ucapan yang semacam apa? Bukan hanya sebatas kalimah la ilaha illallah,
tetapi keyakinan kita terhadap sesuatu di dunia ini akan berdampak di akhirat. Apa yang kita yakini di dunia ini? Kita yakin bahwasanya Allah akan membalas kita dengan sebaik-baik balasan. Amin. Kita yakin sesungguhnya Allah akan memberikan pahala setiap amal yang kita kerjakan. Amin. Keyakinan yang semacam ini supaya Allah tetapkan di dalam diri kita. Karena terkadang ada orang muncul rasa bosan terhadap ibadah. Betul? Ini kan pernah terjadi di dalam diri kita semua. Betul tak? Kenapa? Karena hasilnya tak kunjung kita lihat. Orang kerja, ya bekerja, cari keuntungan. Keuntungan tak didapat. Tak nampak mana untungnya. Modalnya sudah dia keluarkan, waktunya sudah dia korbankan, keuntungan tidak didapat. Kira-kira masih mau kerja tak? Tak mau kerja. Dahlah, saya berhenti kerja. Untungnya tak ada. Turun pagi balik sore, untungnya ada. Sekarang saya tanya, mana keuntungan kita solat? Ada tak setiap kita solat Allah berikan kita gaji? Tak ada. Ada tak setiap kita ngaji Allah turunkan uang dari langit? Ada tak setiap kita sedekah tiba-tiba ada orang ganti sedekah kita? Tak ada. Semuanya itu memang tidak ada. Tapi semoga yang kita lakukan yang belum dapat balasan dari Allah ini tetap memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena balasan itu adalah di alam akhir. Ya. Balasan itu di alam akhir. Seandainya Allah tampakkan dunia ini bagaimana pahala balasan, niscaya semua orang akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak Allah tampakkan memang. Orang yang rajin solat, tidak Allah tampakkan pahalanya. Orang yang rajin sedekah, tidak Allah tampakkan pahalanya. Kenapa? Seandainya Allah tampakkan, maka satu dunia ini mereka akan berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah. Masalahnya yang tidak Allah tampakkan. Ketika tidak Allah tampakkan bagaimana wujudnya, bagaimana rupanya, disitulah kita minta kepada Allah, tsabbatakallahu bil qawli tsabit, supaya Allah tetap memperkuat keyakinan kita, supaya Allah tetap meneguhkan akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah. Yuthabbitul ladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah memperkuat keyakinan kita di akhirat sebagaimana Allah memberikan kekuatan kita di alam dunia. Wa fi riwayat uri an aju yauman fa asbir wa ashba yauman fa ashkur. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya ini ya berkeinginan lapar sehari, kemudian saya bisa bersabar. Dan kemudian wa ashba yauman fa ashkur. Dan kemudian saya ini kenyang, kemudian saya bersyukur. Apa maknanya? Apakah Rasulullah lapar itu? Ya, apakah Rasulullah lapar itu karena takdir? Bukan. Tetapi laparnya Rasulullah itu karena pilihan. Apakah Rasulullah itu miskin karena takdir? Bukan. Tapi miskinnya Rasulullah karena pilihan. Kalau kita miskin bukan pilihan, nasib. Betul tak? Kalau misalkan kita disuruh pilih mana, kaya atau miskin, pasti kita pilih kaya. Betul tak? Sama saya pun gitu. Siapa yang tak pengen jadi orang kaya? Ya kan? Tapi ada tidak orang yang ketika dihadapkan dengan pilihan, pilih kaya atau miskin, saya pilih miskin. Itu mungkin jarang sekali, kecuali baginda Nabi SAW. Kenapa Rasulullah milih lapar? Supaya Rasulullah belajar bagaimana bersabar. Kenapa Rasulullah memilih miskin? Supaya Rasulullah belajar bagaimana bersabar. Apakah Rasulullah tidak sabar? Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah ingin menjadikan dirinya panutan bagi umat. Itu Rasulullah miskin bisa sabar. Ya, kategori miskin kita dengan Nabi, lebih miskin Nabi daripada kita, betul tak? Kita miskin masih punya handphone. Sian Pak Ustaz orang miskin, tapi handphonenya lebih canggih daripada kita. Kita kamera 1, dia kameranya 3. Ya. Miskin-miskinnya kita punya motor, betul. Miskin-miskinnya kita bisa isi kota HP. Sementara baginda Nabi SAW, makanya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam,
aju yauman fa asbir. Saya memilih lapar sengaja. Kenapa? Supaya bisa bersabar. Di saat Allah mentakdirkan kita lapar, di situ Allah ingin mendidik kita supaya kita bersabar. Contoh ketika kita puasa, betul? Kita puasa. Dari kapan kita lapar? Dari pagi sampai sore. Kenapa kita disuruh berlapar? Supaya kita bisa bersabar. Karena terkadang orang tidak bisa bersabar manakala dia lapar. Ini urusan perut. Saya tidak bisa sabar. Banyak seperti itu, betul tak? Ya, begitu lapar sensitif dia. Ya, dipanggil pun tidak mau nyawat. Ya kan? Berarti tidak sabar. Rasulullah mendidik dirinya lapar supaya sabar. Kemudian kata Rasulullah, apa kata Nabi SAW? Wa ashba' yauman fa ashkur. Dan saya bukan tidak pernah kenyang, pernah saya kenyang. Saya sesekali kenyang, kata Nabi. Kenapa saya sengaja untuk makan sampai kenyang? Supaya saya bersyukur. Supaya saya bersyukur. Jadi Rasulullah memakai dua tahap. Lapar supaya sabar, kenyang supaya syukur. Sementara kita kenyang terus, tapi tak syukur-syukur. Betul tak? Kalau kita kenyang terus, setiap hari kenyang. Kenapa? Karena stok makanan di rumah sangat banyak. Sampai sebulan pun masih bisa. Tapi maaf, ternyata ini tidak berhasil menjadikan kita bersyukur. Saking kita ini inginnya kenyang setiap hari, maka kemudian kita tidak pandai bersyukur. Padahal sudah kenyang tiap hari. Rasulullah ngasih metode itu sudah bagus. Kita disuruh lapar. Ya, makanan ada, tapi tetap kita disuruh lapar. Supaya apa? Supaya kita bersabar. Ini tadi malam. Contohnya, saya alami. Dari malam itu, ya kan? Ini cerita saja, sharing saja ya. Dari malam itu saya habis ngajar lapar. Karena makannya sore jam 4. Ya, biasanya kan habis ngajar itu kan makan. Ya kan? Habis ngajar makan. Habis Isya saya ada pengajian. Ya, malam Rabu, malam Kamis saya habis Isya ada pengajian sampai jam 10. Nah, ternyata tadi malam giliran istri saya pengajian. Jadi saya liburkan pengajian saya. Saya jaga anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Saya lapar. Saya buka turun saja tidak ada lauk. Gimana nih, tidak tanggung jawab istri saya pergi pengajian dibiarkan suaminya lapar. Saya mau pergi beli makanan, anak saya di rumah. Saya takut tinggalkan, ya kan? Mana? Pikir saya mau makan apa? Saya buka lemari, ada Indomie sama telur. Sebenarnya saya bisa masak. Betul enggak? Bisa saya masak. Kalau saya masak maka saya kenyang. Pilihan itu ada. Tapi entah kenapa, ya Allah takdirkan saya ini malas kayaknya. Mau masak tuh malas. Ya, malas. Akhirnya saya ngambil roti, kemudian saya bikin susu. Roti sama susu saya minum. Ya gitu, karena kita orang Indonesia, roti sama susu ini tidak cukup ganjal perut. Beda kalau saya ini bule. Ya kan? Tidak cukup. Rotinya itu roti kebeng. Tidak cukup. Akhirnya telepon istri, sudah selesai pengajiannya? Belum selesai. Jam 10 belum selesai pengajiannya. Ya sudah, anak-anak saya suruh tidur dulu. Sudah saya gosok gigi, ganti baju, saya suruh tidur. Ya kan? Allah, asam lambung saya naik. Ya, asam lambung naik. Ternyata lambung saya tidak bisa disogok dengan susu, dengan roti. Ya, tidak mempan pakai itu. Ya, terbiasa dengan nasi. Biasa jatahnya ikan kakap dikasih ikan teri. Ya kan? Tapi saya tahan terus. Ya kan? Pokoknya saya tidak mau makan, saya bilang. Sudah cukup dengan segelas susu dan roti. Saya tahan. Begitu jam 12 kepala saya mulai pusing. Tuang. Tanpa saya sadari istri saya sudah di samping. Saya bangunkan. Jam berapa datang, saya bilang. Datang. Tidur katanya. Abang tidur. Saya udah datang dari tadi.
Kenapa bang? Kok badannya bawa balsam? Kata. Saya bilang kepala saya pusing, asam lambung. Iya, saya bilang. Pusing kepala saya. Nah, dari situ, ya, apa tujuannya? Saya ingin melatih diri saya supaya saya sabar. Ya. Padahal saya bisa, saya milih kenyang bisa. Di dompet saya ada uang, alhamdulillah. Mau beli, pesan GoFood bisa, betul tak? Tengah malam pun bisa. Tapi saya tahan. Bukan karena saya menyiksa diri, supaya saya bisa bersah. Inilah metode Nabi. Kita disuruh puasa. Apakah kita tidak bisa makan? Bisa kita makan. Betul tidak? Tanpa merugikan orang lain, tanpa orang lain tahu. Tapi di situ ada metode supaya kita bersabar. Lebih milih mana? Kita lapar supaya sabar atau kita kenyang supaya bersyukur? Kita lebih memilih lapar supaya bersabar. Karena kita khawatir kalau kita memilih kenyang, tapi sebenarnya kita tidak pandai bersyukur. Itulah yang namanya zuhud. Zuhud itu sebenarnya bisa memiliki dunia, tapi khawatir ketika memiliki dunia justru tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya tidak mampu untuk membeli itu, saya mampu. Bukan saya tidak mampu untuk memiliki aset itu, mampu. Tapi saya khawatir ketika saya membeli barang tersebut, ketika saya memiliki aset tersebut, menjadikan saya lupa kepada Allah, menjadikan saya ini lalai, bahwasanya pada akhirnya saya ini akan mati dan saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan keyakinan ini, Pak. Kadang-kadang kita ini kan kita ini katakanlah sebatas ilmu yakin kan, di katakanlah Al-Quran. Bagaimana meningkatkan, Pak Ustaz, keyakinan kita itu katakanlah menjadi ainul yakin, bahkan sampai ke hakul yakin. Bagaimana Pak Ustaz? Biar kita katakanlah dalam ibadah ini bersemangat, lebih meningkatkan maqam kita supaya katakanlah bisa lebih tinggi dari sekarang ini. Jadi katakanlah kalau kita ini sekarang ini ya biasa-biasa gitu aja, nggak ada peningkatannya. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau diyakinkan kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertamanya, memang ilmu itu terdapat beberapa tingkatan. Yang dimaksud ilmu di situ adalah pengetahuan. Ilmu yakin itu pengetahuan terhadap keyakinan. Pengetahuan ini bagian daripada ilmu. Sekarang saya tanya, beda tidak orang yang pernah makan durian dengan orang yang belum pernah makan durian? Karena sekarang musim durian, saya ngambil contohnya durian. Beda enggak orang yang pernah makan durian atau orang yang belum pernah makan durian? Beda. Kedua ini berbeda. Orang yang tahu durian enak, tetapi tanpa bisa merasakan bagaimana nikmatnya durian, itu ilmu yakin. Ilmu yakin. Sebagian besar orang bilang durian itu enak, betul enggak? Tapi belum pernah makan durian. Ya, maka dia tahu orang lain bilang durian itu enak. Makanya durian itu mahal. Makanya dikatakan durian itu buah surga. Ya. Itu ilmu yakin. Dalam solat itu ada ketenangan. Dalam zikir itu ada ketenangan. Dalam ibadah itu ada kenyamanan. Itu ilmu yakin. Supaya kita dapat benar-benar bagaimana ya kenikmatan daripada durian, maka kita harus makan durian. Apa itu namanya? Itu adalah namanya ainul yakin. Makan durian. Ini ainul yakin. Kenapa? Karena kenikmatannya itu sudah bisa kita rasakan. Ainul yakin itu bukan penglihatan, tetapi rasa. Sudah? Rasa. Rasa itu diperlukan dengan yang namanya memakan. Hakul yakin itu bagaimana? Hakul yakin. Ketika kita sudah tidak makan durian. Ya. Ada orang bilang, "Oh, durian itu nikmat." Udah pernah saya rasakan.
Itu namanya haqqul yakin. Haqqul yakin itu apa? Haqqul yakin itu adalah realisasi, kenyataan daripada pengetahuan yang kita ketahui. Sudah? Paham ya? Ini tingkatan. Ya kan? Ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul. Dalam ibadah bagaimana? Dalam ibadah juga demikian. Ya, Rasulullah adalah orang yang sudah merasakan bagaimana haqqul yakin di dalam salat. Sehingga Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Sesungguhnya Allah menjadikan salat itu adalah hiburan bagiku. Ya, Allah menjadikan salat itu hiburan bagi Nabi. Kalau Nabi perlu hiburan, Nabi perlu ketenangan, ada di dalam salat. Karena Nabi sudah merasakannya. Sementara kita belum mendapatkan bagaimana salat ini menjadi hiburan bagi kita. Hiburan itu bagaimana sih? Hiburan ini manakala kita sedih, hilang sebab salat. Terkadang kita sedih, tambah salat, tambah sedih. Tidak hilang-hilang sedihnya. Betul tidak? Tidak hilang-hilang sedihnya. Berarti salat ini belum bisa menjadi qurratu ain. Rasulullah kalau sedih salat, sedihnya hilang. Rasulullah kalau susah salat, susahnya hilang. Berarti sudah mencapai taraf haqqul yakin. Untuk masalah akhirat bagaimana? Masalah akhirat ini kita tidak sampai kepada haqqul yakin. Masalah akhirat ini kita hanya sampai kepada apa? Sampai kepada ilmul yakin dan ainul yakin. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat bagaimana dimensi alam akhirat. Tapi kewajiban kita hanya untuk mengimani. Kenapa demikian? Karena kita hidup di alam dunia. Siapa yang sudah sampai kepada maqam haqqul yakin untuk alam akhirat? Para nabi. Rasulullah sudah sampai haqqul yakin untuk alam akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah diperlihatkan oleh Allah. Alam akhirat kapan? Ketika peristiwa Mi'raj. Yang kedua adalah ada sebagian orang-orang yang istimewa, diberikan keistimewaan oleh Allah seperti ahli hikmah. Kan kita sering mendengar ahli hikmah dalam mimpinya, ya, kemudian dalam pandangannya, panca inderanya melihat bagaimana azab kubur, betul? Bagaimana begini, bagaimana begitu. Rasulullah ketika melewati kuburan, melihat di alam kubur itu penghuninya itu sudah sampai kepada maqam haqqul yakin. Itu sudah sampai kepada maqam haqqul yakin. Orang-orang yang istimewa mendapatkan itu karena keistimewaannya. Tapi tidak semua orang diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang istimewa. Di antaranya adalah ahli hikmah. Di antaranya adalah ahli hikmah. Lalu apakah ini tidak bisa kita dapatkan? Kita dapatkan. Tetapi ini tidak didapatkan kecuali dengan cara-cara istimewa. Tapi kita jangan minta. Ya, kita jangan minta. Ini anugerah dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Ini jangan kita minta sebagaimana kita minta panjang umur rezeki. Kenapa? Karena kalau terkadang kita minta, khawatir yang kita dapatkan ini justru akan menjadikan kita sombong. Ngomong nanti sama kawannya. Kita tahu enggak? Kemarin saya lihat dalam kubur tuh orang disiksa. Oh, engkau ente bisa ngelihat? Ya, kita beda level. Sorry ya. Kita beda lah. Akhirnya menjadi sombong. Ya, untung Allah tidak memberikan kita karunia itu karena khawatir kita sombong. Nah, kita sudah bersyukur diberikan ilmu yakin. Yang mana ilmu yakin ini bisa mengantarkan kepada ainul yakin. Bagaimana kita mengimani dengan cara ainul yakin? Kita mengimani dengan cara ainul yakin adalah bagaimana seseorang itu berada di alam kubur. Itu sudah ainul yakin kita. Melihat bagaimana tempat yang sempit itu bisa menjadi luas. Apabila penghuni tempat tersebut termasuk ahli ibadah. Itulah ainul yakinnya kita. Sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Mau diteruskan ini? Ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umatnya. Di dalam pelaksanaan kesabaran ini, maka tidak menyimpang dari pertama akan timbul satu masalah keteraturan. Salah satu contoh Masalah apa? Takabur. Takabur itu sombong, Pak. dalam hal kesabaran. Salah satu contoh yang kita bilang, saya diuji dengan kesabaran sakit lambung. Kalau dalam dunia khusus agama itu memang betul harus diperhatikan. Tapi kalau hubungan dengan kesehatan, kalau kita biarkan kita sakit, kalau kita yakin bahwa itu sakit bisa sembuh atau tidak akan mungkin sakit atau tidak akan terjadi, itu boleh-boleh saja. Tapi kan kalau kita terjadi di sana karena lalu tadi pisahan tidak dimakan obat, atau salah satu obat itu kan ada dari obat dokter, ada dari obat makanan yang untuk makan, bahkan tidak tercapai. Tapi kalau kita bertahan dengan kesabaran, kita dipanggil Tuhan di sana. Apakah hubungan Tuhan kita dengan hamba itu juga bisa dikatakan berat? Tapi masalah kesabaran itu dekatnya dengan Allah dan usaha kita juga jika yang nyata jadi masalah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang harus kita fahami definisi takabur sombong itu apa? Sombong itu definisinya adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu sombong, definisi sombong. Ada orang dinasehati tidak terima, itu sombong namanya. Ya. Itu wa ghamtun nas, dan berpaling daripada manusia. Itu. Jadi kalau misalkan apa yang saya lakukan tadi malam itu bukan bentuk kesombongan saya, tetapi bentuk untuk mendidik diri saya. Ya. Bukan istilahnya apakah Pak Ustadz nanti kalau sakit begini, enggak. Ya, semua yang kita jalani ini untuk menahan diri pasti resikonya sakit. Betul enggak? Resikonya sakit. Saya kasih contoh misalkan. Bapak Ibu tahu, saya kalau tidur tuh jam 1 malam, bangunnya jam 4. Berarti malam itu tidur saya berapa jam? Kira-kira menurut dokter ini sehat enggak? Enggak sehat. Ini enggak sehat, betul kan? Ya, pagi saya enggak tidur, kecuali siang saya tidur cuma 1 jam. Itu setiap hari saya seperti itu. Ya. Oke. Kalau saya mau turutkan tidur jam 10 bisa. Ya kan? Bangunnya tetap jam 4. Itu sudah normal. Betul kan? Tapi ini tidak ada mujahadah namanya. Mujahadah itu melatih. Ya. Bagaimana dengan wali-wali Allah itu yang tidur sehari cuma 1 jam? Ya kan? Bagaimana dengan Nabi yang lapar sehari dan yang kenyang sehari? Apakah Nabi takabur? Enggak. Itu cara untuk mendidik. Ya, cara untuk mendidik. Kalau misalkan saya tidur sehari 7 jam, berarti saya sama dengan orang lain. Enggak ada istimewanya. Ya, saya sama dengan orang lain, enggak ada istimewanya saya. Ya, berarti di situ tidak ada saya untuk mendidik diri saya. Tapi guna saya untuk mendidik diri saya bagaimana? Saya tidur jam 1, bangun jam 4, tidur jam 1, bangun jam 4, dan setiap hari. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu bukan saya tidur jam 1 itu nonton. Bukan saya tidur jam 1 main PS, atau main gaple, atau main catur. Yang saya lakukan itu adalah kewajiban. Apa diantaranya? Pertama, yang saya harus siapkan materi untuk subuh. Itu malam saya harus bisa belajar setelah anak-anak saya tidur. Kalau saya belajar awal, tidak bisa. Kenapa? Di kitab saya ditarik sama anak saya. Kopi saya ditumpahkan. Makanya saya memilih itu. Untuk ngajar sore, ya, atau maghrib, materi yang saya siapkan itu kapan? Bukan pagi. Tapi setelah sholat
asar. Kan kalau saya siapkan pagi, asarnya hilang. Makanya habis asar saya buka kitab, belajar sampai jam 5 baru kemudian saya mandi. Seperti itu adalah bukan karena kita sombong, Pak, tapi untuk melatih diri. Saya tahu resikonya. Lambung saya tetap naik, tapi saya harus tahan. Saya sudah tahu resikonya. Kenapa? Karena saya untuk melatih diri. Kalau saya membiasakan kenyang, apakah tidak ada resiko? Ada resikonya. Jauh lebih besar resikonya daripada saya menahan lapar. Betul tidak? Jauh lebih besar resikonya saya menjadikan diri saya kenyang setiap hari, ya, daripada saya mendapati resiko lapar satu hari. Apa sih resikonya lapar? Asam lambung saya naik, cukup. Paling saya sakit, sudah. Tapi kalau resikonya saya kenyang terus, malas, betul tidak? Tidak pandai bersyukur dan lain sebagainya. Jelas Pak ya? Ibu terakhir. Assalamualaikum. Sudah. Yang pertama, doa setiap setelah solat adalah meminta keridhaan Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang selalu saya ucapkan ketika saya habis solat. Karena saya memohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi apa yang saya lakukan, sekalipun ibadah. Ya, sekalipun ibadah. Karena pengetahuan saya, ma'rifat saya kepada Allah, saya khawatir ibadah yang saya lakukan ini tidak menyebabkan Allah itu ridho. Karena ridho Allah itu adalah puncak yang tertinggi. Yang kedua adalah saya minta kepada Allah sebagaimana apa yang dimohonkan kepada Nabi. Inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah agar diberikan kesejahteraan, kesehatan untuk melaksanakan aktivitas dunia dan akhirat. Yang ketiga, minta kepada Allah jammilni bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Minta kepada Allah agar Allah menjadikan saya orang-orang yang senantiasa mendapatkan hakikat daripada istiqamah dan takwa. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Supaya mendapatkan nikmatnya, hakikat daripada nilai takwa dan istiqamah. Itu yang sering saya baca doa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta Allah, apakah setelah juga kita masak atau kita lepas rumput itu kita baca doa ya Allah ridho. Oh, oke. Kalau dalam hal-hal yang mubah, ya seperti masak itu kan hal-hal yang mubah, sifatnya mubah, nyuci baju itu kan mubah. Tidak perlu kita minta ridho Allah, tapi kita minta kepada Allah agar itu dijadikan nilai ibadah. Seperti makan itu kan mubah hukumnya, ya. Maka minta kepada Allah agar makan ini menjadikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Nah, jangan jadikan makan ini kekuatan untuk maksiat kepada Allah. Makanya sebagian orang-orang sufi itu berdoa, Allahumma ja'al ta'amana mimman yataqawa ala ta'atik. Jadikan makanan yang kami santap ini untuk menambah kekuatan ketaatan kepadamu. Wala taj'al ta'amana yataqawa ala ma'siyatik. Jangan jadikan makanan ini untuk menambah kekuatan kami bermaksiat kepadamu. Karena orang bisa taat sebab makanan, orang bisa maksiat sebab makanan. Betul kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.